Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Ya, seperti biasa, hari ini kita akan membahas tema-tema yang update, tentu saja dengan narasumber yang kredibel dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perang pecah antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu ini menjadi eskalasi terbaru dari konflik antara Israel dan Palestina. Kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 2 pekan yang lalu. Ini kemudian dibalas oleh Israel dengan deklarasi perang di mana Tel Aviv menyerbu Gaza dari berbagai sisi. Bagaimana sejarah panjang konflik Israel-Palestina? Bagaimana sejarah kaum Yahudi di Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW? Benarkah klaim Yahudi bahwa mereka sebagai penduduk asli tanah Palestina dan pemilik tanah yang dijanjikan Tuhan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang sejarawan yakni Bung Salman Iskandar. Assalamualaikum Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sehat, Bung Mas? ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bung Salman, banyak ayat Al-Quran yang menyinggung Bani Israel dan agama Yahudi. Hmm. Kedudukan mereka sebagai ahlul kitab menjadi sorotan tersendiri. Lantas bagaimana hubungan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dengan Yahudi Madinah, Bung Salman? Iya, terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di pertemuan ini kita akan coba telusuri dan kaji lebih dalam ya berkenaan dengan bagaimana kita memetakan konflik di antara kaum muslim yang ada di Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem begitu, yaitu dengan musuh-musuhnya, musuh-musuh latennya, yaitu orang-orang Yahudi ya. Orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai orang-orang Zionis Yahudi Israel begitu ya. Jadi berbicara dengan berbicara berkenaan dengan apa yang tadi disinggung ya, berkenaan dengan keberadaan orang-orang Yahudi itu sebagai ahlul kitab, sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada kitab-kitab Allah terdahulu ya, itu adalah ya sebuah fakta yang kemudian diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahlul kitab itu adalah mereka yang kemudian kita ketahui hari ini sebagai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran yang pernah didakwahkan oleh para nabi Allah di kalangan Bani Israel. Baik itu adalah mereka yang mengikuti apa yang kita ketahui sebagai ya ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Injil yang dibawa oleh Isa bin Maryam alaihissalam. Namun ternyata kalau kita terus lebih lanjut ya, keberadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani sedari dulu semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Quran surat Al-Fatihah begitu ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang maghdub dan orang-orang dolim gitu ya, yang maknanya adalah orang-orang Nasrani ya, yang pada waktu itu masih juga disebut sebagai ahlul kitab, itu mereka adalah orang-orang yang kemudian ya disebutkan mereka itu ya menolak kebenaran ya, bahkan kemudian mereka itu sesat begitu ya. Apalagi kemudian orang-orang Yahudi yang disebutkan sebagai ahlul kitab juga, tapi mereka pun bahkan disebut sebagai dolal begitu ya, yang maknanya adalah mereka itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dan orang Yahudi khususnya yang disebut sebagai ahlul kitab tadi itu disebut sebagai orang-orang sesat dan menyesatkan karena sesungguhnya mereka ya dibekali kitab-kitab Allah terdahulu begitu. Karena kita tahu bahwa ya Musa alaihissalam dan juga Isa alaihissalam diutus untuk kalangan mereka, orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi kita sebut hari ini. Namun kemudian mereka itu sekalipun mereka ya pada awalnya membenarkan ajaran Taurat dan ajaran Injil, pada kenyataannya justru kemudian mereka membangkang terhadap ajaran ya para anbiya, bahkan memerangi
ya membunuhi para anbiya yang turun ke tengah-tengah mereka begitu. Artinya apa? Artinya dalam konteks ini mereka juga menolak risalah yang kemudian turun kepada mereka ya. Bahkan ketika kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW ya ketika beliau mendakwahkan Islam bahkan kemudian menjadi Raisud Daulah kepala negara di kota Madinah Al-Munawwarah. Di situ juga kan ada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, ada 3 kabilah besar di kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Dan mereka kenyataannya adalah para pihak kaum Yahudi yang juga kemudian kalau kita perhatikan dalam perjalanan sejarahnya dalam Sirah Nabawiyah, mereka juga tetap mendengki ajaran Islam. Karena apa? Karena mereka ternyata ya tidak menduga bahwa Nabi Allah penutup para nabi yang mereka nyatakan sebagai Mesias atau juru selamat, juru terang, penyelamat umat manusia, penyelamat bahkan ahlul kitab, penyelamat orang-orang Yahudi di akhir zaman yang mereka yakini bahwa itu adalah Nabi Allah yang ditunggu sebagai penutup para nabi, sebagai khataman nabiyin, ternyata tidak datang dari kelompok mereka. Tidak datang dari kaum Yahudi, tapi justru muncul dari kalangan orang-orang Arab yang nasabnya nyambung kepada ya Ismail bin Ibrahim alaihissalam, bukan nyambung kepada ya Bani Israel, yaitu Nabi Israel, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, tapi muncul dari kalangan Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka kedengkian orang-orang Yahudi itu semakin mengemuka ya. Jadi bukan hanya menolak karena mereka apa namanya itu menolak kebenaran Islam, tapi satu di antaranya karena di antaranya mereka menolak ajaran Islam karena dibawa oleh ya satu kaum ya satu bangsa manusia yang sama sekali tidak diperkirakan oleh mereka akan muncul dari kalangan orang-orang Arab. Begitu, Mas. Baik, Bung Salman, bagaimana sejarah pengkhianatan dan konspirasi Yahudi pada masa Rasulullah Muhammad SAW sendiri? Iya, kalau kita melacak dan menelusuri rekam jejak sejarah begitu ya, khususnya di dalam ya kajian Sirah Nabawiyah ya, di antaranya yang kemudian ditulis oleh Muhammad bin Hisham, di sana diberitahukan bahwasanya bagaimana tipu daya, konspirasi dan juga ya tabiat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ya, kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW semenjak beliau dibai'ah sebagai Raisud Daulah, kepala negara, kemudian juga beliau ya berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dan mengatur masyarakat yang ada di kota Madinah berdasarkan hukum-hukum yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kemudian mengikat ya hubungan di antara orang-orang beriman dengan ya masyarakat Yatsrib yang masih musyrik, kemudian juga dengan komunitas orang-orang Yahudi yang ada di kota Yatsrib di kota Madinah, yaitu yang 3 kabilah besar orang Yahudi tadi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah, dalam satu ikatan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di kota Madinah dengan apa yang disebut sebagai Wasiqah Madinah, yang mananya adalah piagam kota Madinah. Ya, di situ ya pola pengaturan hubungan di antara ya umat manusia, di antara umat ya ini ya yang ada di kota Madinah diatur berdasarkan ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jika ada perselisihan di antara umat manusia yang ada di kota Madinah, maka segala keputusannya diserahkan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul diputuskan sebagai ya sosok yang memutuskan perkara hubungan di antara umat manusia. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah merasa bahwasanya mereka tidak mungkin berani untuk menentang berkenaan dengan keberadaan Muhammad SAW dan kaum muslim yang sedang kuat-kuatnya di kota Madinah. Maka mereka kemudian ya berkenan untuk menerima wasiqah Madinah yang dimaksud. Itu pada awalnya. Namun pada periode berikutnya kita mengetahui mereka satu demi satu, satu kabilah ke kabilah berikutnya, mereka mulai berani menentang ya apa yang telah mereka sepakati sebelumnya dalam perjanjian ya piagam Madinah yang dimaksud. Makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut, dari situ saja bisa kita ketahui salah satu di antara tabiat orang Yahudi itu adalah kerap kali mengkhianati perjanjian.
yang sudah mereka lisankan sendiri, yang sudah mereka sepakati sendiri, yang sudah mereka ratifikasi ataupun yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Jadi sejak masa Rasul sudah ketahuan. Apalagi kalau kemudian kita melacak lebih lanjut pada masa-masa sebelumnya ketika mereka dipimpin dan diatur oleh para anbiya di kalangan Bani Israel di Yerusalem. Contoh misalkan ya, ketika Nabi Allah yang kita ketahui sebagai Nabi Hizkil atau orang Yahudi menyebutnya sebagai Yehezkiel, kita menyebutnya sebagai Nabi Zulkifli. Keputusan-keputusan dari Nabi Zulkifli kelap kali kemudian ditentang. Padahal sebelumnya mereka mengaku beriman. Padahal sebelumnya mereka mengaku mentaati keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi Zulkifli. Demikian pula kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, sosok Nabi Allah yang kita ketahui sebagai Nabi Zakaria dan juga putranya Nabi Yahya. Orang-orang Yahudi pada awalnya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Namun pada akhirnya ketika mereka tidak suka dengan berbagai keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh dua Nabi Allah ini, maka kemudian kita tahu bahwa Nabi Yahya itu pun kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi bukan hanya ditentang, bukan hanya dibangkangi gitu ya berkenaan dengan aturan ataupun keputusan yang diberlakukan. Termasuk juga Nabi Zakaria. Itu pun kemudian digergaji oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kita juga mengetahui ya, orang-orang Yahudi ketika pada awalnya mengetahui bahwa Isa bin Maryam terlahir ya tanpa diketahui siapa bapaknya, maka mereka menuduh ya Bunda Maryam binti Imran sebagai perempuan pezina dan kemudian Isa bin Maryam disebut sebagai anak haram. Bahkan kemudian ketika Isa bin Maryam mulai mendakwakan Islam, maka kemudian para pemuka orang-orang Yahudi menentangnya, ya. Bahkan kemudian melaporkannya kepada Kaisar Romawi, ya. Yang kemudian, ya kita tahu bahwa Isa bin Maryam diburu oleh para perwira pasukan Romawi untuk apa? Untuk disalibkan atas provokasi yang dilakukan oleh para rahib Yahudi. Jadi tabiat orang Yahudi itu begitu sejak masa para anbiya. Pada masa Rasul juga begitu. Ketika Rasul menetapkan keputusan terkait dengan piagam Madinah, maka orang Yahudi pun pada akhirnya kemudian mulai menentang. Diawali oleh Bani Qainuqa, kemudian oleh Bani Nadir, dan berikutnya oleh Bani Quraidah. Begitu. Itu Mas. Baik, Bung Salman. Kita tadi membahas mengenai bagaimana konspirasi Yahudi di masa Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, nah bagaimana sepak terjang orang-orang Yahudi ini, persentuhan mereka dengan kaum muslimin pada masa sejarah peradaban Islam di era khilafah. Ya, kalau kita perhatikan pada awal persentuhan kaum Muslim dengan orang-orang Yahudi dimulai semenjak masa Rasulullah, gitu kan? Baik itu ketika Rasulullah menjadi Raisud Daulah di kota Madinah, ya satu demi satu kabilah-kabilah Bani Yahudi itu, baik Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah pada akhirnya kemudian diusir. Kemudian Bani Quraidah itu dieksekusi. Bahkan sisa-sisa orang Yahudi yang berkumpul di tempat yang kita ketahui sebagai wilayah Khaybar pada sekira tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tahun 628 Miladiyah, itu pun kemudian dihancurkan perkampungan mereka, benteng-benteng mereka sebanyak 8 benteng oleh Rasulullah SAW dengan panglima perangnya, Amirul Jihadnya ya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berikutnya, ya sejak masa itulah kemudian kita mengetahui bahwa entitas Yahudi tidak ada lagi di wilayah Jazirah Arabia. Mereka pada akhirnya terusir kembali ke wilayah Syam dan mereka kemudian bersekongkol dengan Romawi Bizantium untuk melawan kekuatan kaum muslim daerah Khulafaur Rasyidin. Nah, namun setelah kemudian kita mengetahui bahwa Romawi Bizantium pada akhirnya kemudian terusir juga dari wilayah Sam pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, maka kita bisa mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pada akhirnya mereka tunduk patuh pada keputusan yang telah ditetapkan oleh para khalifah.
Bahkan ketika kita mengetahui ya apa namanya itu pasukan kaum muslim ya, kemegahan kuasa khalifah Islam itu sampai ke wilayah Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah ya Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam begitu ya, dengan panglima perangnya Tariq bin Ziyad, kemudian juga gubernur wilayahnya kita ketahui sebagai Gubernur Musa bin Nusair pada tahun 711 memasuki wilayah Andalusia. Maka sejak tahun 711 miladiah tadi, Andalusia itu menjadi satu tempat yang aman, nyaman, dan tentram bagi tiga agama samawi. Islam, ya, Yahudi, dan Kristen atau Nasrani. Dan di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi ketika akhirnya mereka tunduk ya mau menjadi ahlul zimmah, maka pada saat itu kita mengetahui bahwa mereka pun akhirnya kemudian ditundukkan oleh Islam dan kaum muslim. Mereka bisa hidup nyaman, aman, dan tentram di bawah naungan Islam, sekalipun tetap mereka masih ya ada keinginan ataupun ada hasrat untuk apa? Untuk kemudian bisa mengalahkan kaum muslim. Namun karena pada waktu itu kaum muslim dalam keadaan kuat-kuatnya, orang-orang Yahudi dipaksa untuk tetap tunduk pada pemerintahan kuasa Islam. Dan itu di semua penjuru negeri-negeri kaum muslim di bawah naungan kehalifan Islam, ya, baik itu adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, semua menjadi ahlul zimmah yang tunduk pada kekuasaan Islam. Begitu, Mas. Baik, Bung Salman. Bagaimana pengaruh perjanjian Sykes-Picot Ya, yang ya mungkin dari sebagian kita belum mengetahuinya. ya. Ini pengaruh perjanjian itu bagi kaum Zionis Yahudi untuk mendapatkan tanah Palestina. Dan Mm-mm, mm-mm. bagaimana secara agresi Zionis Yahudi atas tanah Palestina, Bung Salman? Ya, jadi begini Mas, orang-orang Yahudi ya sedari dulu kala begitu semenjak mereka memasuki wilayah Yerusalem Palestina pada era kepemimpinan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam ya, apalagi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu membangunkan apa yang kita ketahui sebagai rumah ibadah ya atau Baitul Maqdis ya, kita menyebut sebagai Masjidil Aqsa hari ini. Ya, dan sekaligus juga membangun istananya ya kita ketahui sebagai Haikal Sulaiman. Orang-orang Barat menyebut The Temple of Solomon. Maka orang-orang Yahudi menganggap bahwa itulah masa kejayaan kami, masa di mana Bani Israel mendapatkan kemuliaan dari Tuhan semesta alam untuk berkuasa. Mereka menginginkan kembali ke Yerusalem dengan membangunkan Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon. Dan ketika terjadinya perang salib nih Mas ya, pada abad ke-11 begitu ya. Pada tahun 1099 ketika pasukan salib memasuki Yerusalem, ternyata di antara pasukan salib dari Perancis, dari Eropa Barat pada waktu itu ternyata tidak semuanya beragama Katolik. Ada satu komunitas di antara para kesatria salib yang kita ketahui sebagai The Knight Templar, para kesatria Templar, para kesatria The Temple. Templar itu dari kata temple, yang mereka ternyata orang-orang Yahudi. Bahkan kemudian ya Ordo ya keagamaan mereka kemudian disebut sebagai Ordo Sion. Sion itu dari kata Zion yang mana adalah the Temple of Mount ataupun bukit batu yang ada di wilayah Yerusalem. Maka mereka sedemikian rupa berupaya untuk merebut Yerusalem. Jadi keinginan mereka sejak era perang salib pada abad ke-11. Jadi tidak semata-mata muncul apa yang kita ketahui sebagai perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot itu ditandatangani pada sekira tanggal 16 Mei tahun 1916. Ketika apa? Ketika terjadi Perang Dunia Pertama antara aliansi Prancis ya dengan Inggris dan juga Rusia sama-sama untuk menghancurkan pasukan poros yang dihimpun oleh Jerman, Austro-Hungaria, Bulgaria, dan Turki Utsmani. Dan dalam perjanjian Sykes-Picot itu karena mereka menyaksikan bahwa Turki Utsmani sudah dijuluki sebagai the Sigmund of Europe, orang sakit dari Eropa, dan tinggal menunggu ajalnya, maka dipastikan bahwa kemenangan yang diraih oleh pasukan sekutu akan segera tiba. Maka sebagai bagian dari upaya untuk berbagi kekuasaan pasca perang, maka Inggris dan Prancis berupaya untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah yang ada di semenanjung Arabia. Maka atas kesepakatan dari ya Sir ya Max Sykes dan Francois Picot ya, delegasi diplomat dari Inggris dan Prancis, mereka membagi-bagi
semenanjung Arabia, Mesopotamia, Irak, dan juga Transurdun plus dengan wilayah Palestina. Wilayah Libanon, Suriah, dan hingga sampai ke wilayah utara Arabia itu dikuasai oleh Prancis. Itu pembagiannya. Dan perjanjian ini pun kemudian ditindaklanjuti dengan upaya provokasi yang dilakukan oleh intelijen Inggris untuk memprovokasi bangsa Arab melawan Turki. Maka pada tahun 1916-1918, orang-orang Arab bersekutu dengan Inggris untuk memisahkan diri dari pemerintahan Turki Utsmani. Dan kita tahu pada akhirnya kemudian pada sekira akhir tahun 1917, Utsmaniyah dikalahkan dalam Perang Arabia oleh aliansi sekutu Inggris dengan Arab. Maka Yerusalem itu ditinggalkan oleh pasukan Turki hingga pada tanggal 2 ya November tahun 1917, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Lord Edmund Allenby memasuki Yerusalem dan dia berteriak-teriak kegirangan dengan pernyataan bahwa perang salib hari ini telah berakhir dengan kemenangan pasukan salib dari Inggris dan Prancis merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan umat Islam. Dan tanggal itu pula kemudian kita ketahui, begitu informasi ini nyampe ke London bahwa pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris sudah merebut Yerusalem dari Turki Utsmani, maka kemudian disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Inggris yang kita ketahui sebagai Arthur Balfour itu kemudian menerbitkan apa yang diketahui sebagai Deklarasi Balfour yang menjanjikan kepada Presiden Zionisme Internasional pengganti dari Dr. Theodor Herzl, yaitu Chaim Weizmann, yaitu Presiden Zionisme Internasional pada waktu itu, sekaligus juga memberitahukan kepada penyandang dana gerakan Zionisme Internasional, yaitu Baron de Rothschild, Nathaniel Lionel, Nathan de Rothschild di London, bahwasanya kekuasaan yang mulia kerajaan Inggris akan memberikan jaminan kepada kaum Yahudi yang menginginkan pendirian tempat tinggal nasional bagi bangsa Yahudi di Yerusalem, Palestina. Dan deklarasi Balfour ini kemudian kita ketahui ditandatangani oleh Arthur Balfour pada tanggal 2 November tahun 1917. Yang ini menjadi legitimasi berkenaan dengan imigran orang-orang Yahudi yang ada di seluruh wilayah Eropa dan dunia pada umumnya untuk bermigrasi ke tanah yang dijanjikan, yaitu apa? Yerusalem, Palestina. Kenapa? Didukung oleh pemenang perang. Pemenang perang dunia pertama itu kan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Maka Inggrislah sebagai pemenang perang, sebagaimana kredo yang biasa di antara para pemenang, bahwa the winner takes all. Setiap pemenang itu berhak untuk mengambil seluruhnya. Jadi Inggris sebagai pemenang, dia berhak untuk mengambil Palestina, dan dia berjanji kepada orang-orang Yahudi yang juga ikut mendanai perang Inggris di Timur Tengah pada waktu itu, yaitu Baron de Rothschild dan keluarganya, menjanjikan bahwa kami akan menyerahkan Palestina kepada kalian. Dan ini deklarasi Balfour ini menjadi salah satu justifikasi keberadaan dari negara Zionis Yahudi Israel. Selain juga perjanjian Sykes-Picot dan juga apa yang telah ditetapkan oleh United Nations berkenaan dengan kesepakatan dengan Inggris bahwa Inggris yang memegang mandat kuasa yang ada di Palestina akan menyerahkan Palestina kepada orang-orang Zionis Yahudi. Gitu, Mas. Baik, terakhir Bung Salman, apakah eksistensi atau keberadaan khilafah Islamiyah ini sangat vital bagi kaum muslimin? Dan apakah keberadaannya mampu mewujudkan harmoni antara Islam, Kristen, Yahudi, dan seluruh umat? Bung Salman. Iya. Berbicara berkenaan dengan kehalifan Islam itu merupakan ajaran Islam. Bahwa kita mengetahui bahwa sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam ajaran Islam itu adalah kekhalifahan Islam. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat utama dalam era Khulafaur Rasyidin. Bahwa itu merupakan ijma'u sahabat, penegakan kekhalifahan Islam, kepemimpinan Islam bagi seluruh
kaum muslim. Bahkan kemudian umat manusia non-muslim pun bisa menjadi warga negara dalam naungan pemerintahan Islam. Secara historik, ya, berdasarkan fakta sejarah dan didasarkan kepada fakta empirik yang kemudian terjadi sepanjang peradaban di antara umat manusia, bahwa kehalifan Islam itu juga dalam konteks, ya, penerapan hukumnya ini untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena kita paham bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi sekalian alam. Jadi diutusnya Rasulullah dengan Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah dengan Islam itu sebagai rahmat bagi semesta. Artinya apa? Ketika kehalifan Islam menerapkan ajaran Islam, hukum-hukum syariat, maka itu akan menaungi keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi semesta, termasuk juga bagi agama-agama di luar Islam. Di antaranya adalah Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi tadi. Jadi dengan penerapan syariat Islam itu bisa menjamin berkenaan dengan hajat hidup umat manusia. Karena perlakuan, ya, kita kaum muslim terhadap ahlu zimmah, orang-orang yang tunduk pada ketentuan hukum syariat, bagaimana kemudian kita memperlakukan mereka sebagaimana tuntunan Islam, bahwa Rasul pernah bersabda, siapa saja yang menyakiti ahlul zimahku, sesungguhnya dia telah menyakitiku. Artinya apa? Kalau kita menyakiti ahlu zimah yang terdiri dari orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun, ya, orang-orang non-muslim lainnya yang mereka tunduk pada ketentuan hukum syariat, maka sesungguhnya kalau kita menyakiti mereka, sama juga artinya kita menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bagaimana bentuk keadilan Islam, ya, bagaimana harmoni yang diciptakan oleh kaum muslim di dalam naungan kehalifan Islam itu sudah terbukti secara syar'i, terbukti secara historis, dan terbukti secara empiris. Tinggal kita saja memperjuangkan untuk menegakkannya, Mas. Allah alam. Masya Allah. Baik, terima kasih Bung Salman atas pemaparannya. Semoga Bung Salman sekeluarga senantiasa dilindungi Allah dan Amin. dijadikan keluarga yang sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baiklah pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Salman Iskandar. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Saya Nang Sewan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.